Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopar, salam Bina Remaja. Ya, kembali lagi dalam podcast Bina Remaja. Jangan lupa like, subscribe untuk kalian semuanya. Dan pada saat ini kita mewawancarain atau kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan satu organisasi olahraga yang baru saja dilantik, yaitu e-sport atau pengurus cabang e-sport Indonesia cabang Kabupaten Bogor. Dengan samping saya sudah ada ketuanya, yaitu Bang Sandi. Ya, Bang. Ya, Bang Sandi ini adalah ketua dari pengurus cabang e-sport Indonesia Kabupaten Bogor itu, Bang. Yang kemarin baru saja dilantik. Alhamdulillah. Dilantiknya sama e-sport Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya, berarti udah resmi, Bang, ya. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman semuanya, kabar baik untuk para gamer semuanya. Itu di Kabupaten Bogor udah ada induk organisasi resmi, yaitu dari pengurus cabang Kabupaten Bogor, yang merupakan mungkin wadah untuk olahraga e-sport ini, Bang, ya, dalam menyalurkan bakatnya di cabang olahraga yang baru ini, e-sport. Nah, gini, Bang, mengenai e-sport ini kan kita sendiri semuanya tahu olahraga yang baru gitu ya, milenial lah gitu. Kira-kira sejarah e-sport itu sendiri seperti apa sih, Bang? Ya, sejarah e-sport sendiri sebetulnya kalau dari umuran ya, angkatan yang lahir di 87, 90-an gitu ya, itu sebetulnya berangkat dari dingdong awalnya. Kemudian dari dingdong ada juga dulu turnamen Tetris. Nah, di situ sebetulnya udah ada turnamen-turnamen game gitu ya, event-event game. Kalau dulu sih di Bogor itu yang paling terkenal ada di PGB, Pusat Grosir Bogor di Jalan Merdeka. Itu kan di bawahnya tuh dulu dingdong. Saya masih ingat banget gitu, di bawahnya tuh dingdong. Itu biasanya memang ada turnamen. Nah, sampai kepada tahun 2000-an, tahun 2010 lah ke sini mulai rame yang namanya game online. Nah, game online ini terbagi atas dua jenis. Ada game online yang memang tidak dijadikan bagian dari e-sport, ada juga game online yang menjadi bagian dari e-sport gitu. Tapi e-sport sendiri itu benar-benar identik game online atau ada yang lainnya gitu, Bang? Rata-rata e-sport adalah game online, walaupun dia bisa di offline kan, gitu. Kayak dulu PS atau PlayStation itu untuk PS1, PS2, PS3 itu salah satu jenis alat di game itu namanya konsol, ya kan? Nah, PS1, PS2, PS3 belum masuk game online karena dia belum masuk belum bisa online tuh. Tapi kalau untuk PS4 sama PS5, apalagi yang terbaru sekarang, itu sudah masuk kategori e-sport karena mereka punya produknya, walaupun di rumah nggak pakai kuota, colokin PS di rumah itu udah bisa online. Gitu. Nah, sekarang gini, basicnya kan game gitu, game online, pokoknya basicnya game yang berupa rekreasi lah, permainan gitu. Tapi kemudian bagaimana itu sebuah game itu menjadi olahraga gitu? Sejak kapan itu? 2012 sudah mulai rame, 2014 sudah mulai banyaknya industri e-sport ya. Jadi e-sport itu kalau di Indonesia lebih duluan industrinya dibandingkan dengan regulasi pemerintahnya. Jadi kalau di Indonesia itu lebih duluan industrinya, pengusahanya, pelaku bisnisnya gitu, IO-nya, broadcastingnya gitu kan, penyiarannya, kemudian vendor alat-alatnya, lighting sampai ke soundman gitu kan. Itu mereka lebih duluan untuk membuat event ini menjadi salah satu hiburan. Nah, e-sport itu sebetulnya elektronik sport, tapi kalau kita plesetkan juga bisa jadi entertainment sport, karena ada yang dipertandingkan maka ada yang ditonton. Inilah yang menjadi olahraga ini memiliki pasar market yang sangat amazing gitu kan. Artinya di luar dugaan semua pun gitu. Nah, mulai ke sini Indonesia baru melek untuk pemerintahnya itu di 2019. Sebetulnya ada 3 asosiasi untuk e-sport Indonesia. Ada IESPA. IESPA ini sebetulnya lebih duluan ada, tapi dia lebih kepada klub swastanya. Klub swasta yang memang tidak di bawah naungan pemerintah.
Kemudian ada FEI. FEI ini Federasi Esport Indonesia. Ini sebetulnya lebih kepada pebisnis, pelaku bisnis e-sportnya, vendornya, IO-nya, broadcastingnya gitu, live streamingnya. Ini lebih ke pelaku bisnisnya. Kemudian yang ketiga barulah sebagai wadah payung regulasi e-sport itu sendiri, yaitu PB e-sport Indonesia atau Pengurus Besar e-sport Indonesia. Oh, berarti gitu. ini Pengcap ini di bawah naungan PB. PB gitu. Terus bagaimana ini kan sebuah game gitu bang. Kalau misalnya game kan ya masyarakat kita tahu konotasinya pasti negatif lah Ya, gitu kan. betul. Mindsetnya pasti game banyakkan negatifnya ketimbang Iya, positifnya. iya. Nah sekarang kan kita coba mengarahkan sesuatu yang negatif ke hal yang positif Betul. gitu dari Mindset-nya. permainan, mindset terus kemudian jadi sport gitu. Kira-kira bagaimana tuh langkah-langkahnya bang untuk mengarah ke Ya. Ada memang strategi khusus yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan walaupun tidak belum sering lah, belum rutin gitu kan. Contohnya kita mendatangi beberapa event sampai ke pelosok-pelosok desa. Itu kita lakukan dan kita sampaikan bahwa e-sport menuju kepada salah satu kurikulum. Tapi ingat, bukan mata pelajaran, tapi masuknya ke kurikulum ekstrakurikuler. Kenapa demikian? Karena e-sport menjadi bagian cabang olahraga prestasi. Nah, cabang olahraga itu terbagi dua juga. Ada cabang olahraga prestasi, ada cabang olahraga rekreasi. Kalau cabang olahraga rekreasi lebih kepada kearifan lokal. Gatrik itu cabang olahraga rekreasi. Kemudian ucing sumput gitu kan, kalau di Bogor dibilang ucing sumput. Itu sebetulnya juga olahraga rekreasi gitu. Nah, kemudian yang lain-lain yang tidak diperlombangkan dalam kejuaraan-kejuaraan itu masuknya ke olahraga rekreasi, wisata gitu ya, destinasi wisata itu ke olahraga rekreasi. Nah, e-sport ini menjadi bagian salah satu cabang olahraga prestasi. Nah, maka punya tujuan dan misi yang sangat paten gitu. Maka e-sport harus memiliki atlet yang berprestasi menuju pada kejuaraan nasional, kejuaraan internasional maupun olimpiade ke depan gitu. Jadi memang harus membedakan dulu bahwa game ini memang permainan, hiburan, tapi hasil produk dari gamenya ini yaitu atletnya harus menjadi orang yang berprestasi. Oh iya. Jadi di tengah mindset masyarakat yang benar-benar negatif terhadap game, kira-kira emang sisi positif apa sih bang dari game ini gitu, hingga game ini menjadi satu cabang olahraga yang bisa berprestasi dan bisa membanggakan semuanya. Oke. Dalam masa pandemi, olahraga yang menjadi alternatif masyarakat Indonesia saat ini yaitu e-sport, game online gitu kan. Tapi tidak semua game online itu diturnamenkan, tidak semua game online itu di e-sportkan gitu. Ada beberapa karakter dan segmen yang khusus masuk dalam kategori cabang olahraga e-sport. Nah, di game online yang masuk cabang olahraga e-sport itu ada strategi tim, kekompakan tim, kecepatan tangan, perhitungan waktu, kemudian ada regulasi atau aturan main yang memang tidak boleh dilakukan oleh si pemainnya, si playernya, si gamernya gitu, atau si atletnya. Nah, itu ada aturannya gitu. Itulah yang disebut dengan cabang olahraga game online yang masuk ke dalam e-sport. Jadi tidak semata-mata main, menang, udah gitu. Tapi ada clue-nya. Misalkan kalau permainan strategi perang, itu dalam menit ke-1 kamu harus masuk ke lorong ini ya. Kemudian menit ke-1 lewat 10 detik kamu harus lempar bom ke arena ini ya gitu. Itu diatur waktunya gitu. Ada strategi itu. Jadi kira-kira nanti buat sosialisasi ke masyarakat lah gitu supaya berubah mindset itu. Kira-kira apa pesan yang mau disampaikan gitu bang? Bahwa game tidak selamanya negatif gitu. Kira-kira apa tuh langkah-langkah? Oke, kita melihat daripada perkembangan dunia. Indonesia kalau melihat game sebagai hal yang negatif, kita nggak ngikutin perkembangan dunia. Maka ketika dunia masuk ke dalam game ini sebagai cabang olahraga prestasi, apalagi masuk ke olimpiade, nah ini kita harus mengikuti jejak dari internasional gitu kan. Tidak mungkin kita harus menolak dari perkembangan zaman, itu aja sih paling tidak. Dan kita yang paling penting, kita sudah masuk ke dalam bisnis
industri 4.0. Iya, benar. Kita harus ngikutin perkembangan zaman Bang ya. Betul. Jadi terus tentang programnya nih Bang. Ya. Pengcap Kabupaten Bogor nih, kedepannya tentang mengembangkan e-sport ini. Nah, kira-kira langkah-langkahnya apa nih Bang? Program-programnya. Untuk programnya kita merekrut atlet mulai dari tingkat desa. Kalau kita lihat dari tugas kita yang pertama yaitu masuk ke dalam Porda di tahun 2022. Nah, 2020 sampai 2021 itu kita punya agenda yang namanya Liga Desa. Nah, Liga Desa ini turnamennya online, nggak usah ketemu banyak orang, tidak kontak badan, tetap sudah pasti dong melakukan protokol kesehatan yang udah jelas gitu kan. Tim A main di rumah ini, tim B main di rumah ini, tapi kita bertanding dalam satu server. Tapi kita bisa lihat di dalam server kantor sekretariat kita. Nah, itu kan artinya mereka bertanding bisa kita lihat dalam arenanya, bukan si orangnya gitu. Nah, dari tingkat desa ini kemudian nanti di pertandingan lagi sampai ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan masuk nanti dalam zona besar. Kita ada 6 zona. Kemudian baru di situ nanti masuk ke tingkat kabupaten. Lulus dari situ baru kita rekrut untuk menjadi atlet Kabupaten Bogor sampai titiknya itu di pertengahan 2021 sampai kepada 2022 itu melakukan pembinaan atlet, bukan lagi pencarian atlet. Pencarian atletnya 2020 sampai 2021 pertengahan 2021 sampai 2022 menuju kepada Porda itu kita sudah melakukan pembinaan. Gitu. Sekarang ada sih nggak Bang, maksudnya batasan usia gitu kalau buat atlet sport terutama pencarian bakat dari mulai tingkat desa tadi, kira-kira ada batasan usianya sih? Kalau di e-sport itu ada 2 kelas. Yang pertama kelas amatir, yang keduanya kelas pro player. Itu berdasarkan apa tuh? Umur. Oh gitu. Amatir itu 17 ke bawah atau 16 ke bawah lah ya. Kemudian untuk pro player itu biasanya di 17 ke atas gitu. Nah, 17 ke atas itu tidak ada batasan sebenarnya. Cuman biasanya untuk atlet e-sport itu umur 25 atau sampai umur 30 itu mereka udah minta pensiun. Gitu. Karena satu menikah, punya anak, nggak mungkin kesibukannya udah pasti main di game gitu kan. Gitu. Jadi lebih cepat pensiunnya kalau untuk atlet e-sport. Yang perempuan aja umur 22, 23 pensiun gitu. Jadi dia punya umur menjadi atlet itu paling 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Kira-kira kalau menjadi atlet e-sport itu menjanjikan nggak sih Bang gitu ke depannya? Terutama kan kalau masih orang kan biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya hobi beda lagi, tapi kalau misalnya udah profesional kan biasanya ke situ gitu. Ya. Kalau kita lihat dari gaji atlet e-sport yang swasta ya, itu per bulannya aja bisa nyampe ratusan juta. Satu orang. Dan MOU-nya adalah MOU per orang. Jadi satu tim e-sport itu kan ada 4 orang, 5 orang. Satu orangnya itu kena 100 juta. Gaji 1 bulan tuh. Gaji 1 bulan. Biasa. Tapi memang ditarget. Karena mereka klub swasta gitu kan. Mereka ditarget harus mendapatkan sekian, harus mendapatkan poin sekian gitu. Nah gini kan, modal dasar dari atlet e-sport kan tentunya dia pasti gamer Bang ya, gitu, pasti nguasain game. Nah itu rata-rata kan anak-anak dari mulai kecil dah ngabisin waktu gitu, ngabisin waktu hampir sepanjang hari main game. Nah, kira-kira nanti gimana itu Bang? Apa gitu benar gitu kan? Nah, nanti Pengcap ini bagaimana gitu supaya prestasi terus berjalan, pencarian bakat terus berjalan, tapi itu juga tidak juga artinya merusak tatanan yang udah ada lah gitu. Kira-kira jangan salah, di dalam permainan game e-sport itu ada peringatan. Jadi di dalam layar ketika berlebihan bermain, silahkan Anda beristirahat. Ini ada peringatannya. Artinya apa? Developer game, pembuat game, itu kan developer game gitu ya, pengembang game gitu. Mereka punya peringatan itu. Dan itu sebetulnya memang batas waktu yang sudah ditentukan untuk maksimal jam main. Nah, artinya kalau ada seseorang yang dari pagi sampai sore kemudian nyampe lagi ke malam, sebetulnya dalam ini tuh udah dibatasi dan itu over. Nah,
PB Esport Indonesia tujuannya untuk itu. Satu, regulasi untuk aturan main. Kedua, juga untuk pembinaan atletnya. Yang ketiga, untuk aturan main, bagaimana cara bermain yang baik dan benar yang memang sesuai aturan waktu. Gitu. Jadi kalau misalnya udah ikutin aturan atau regulasi Ya. itu jadi positif. Betul. Ya, gitu. Jadi Betul. positif terus juga menjadi prestasi. Nah Betul. itu. Nah ini kadang-kadang ya banyak masyarakat kita yang benar-benar belum tahu gitu. 15. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi melek e-sport lah Ya, gitu istilahnya gitu kan. betul. Nah, terus abang sendiri nih sekarang gitu. Tentunya sebagai ketua pasti gamer gitu kan. Enggak juga. Pasti nggak saya. Enggak juga. Oh ya juga. Enggak juga. Kira-kira kenapa bisa tertarik ke e-sport gitu? Sebenarnya apa ya? Kalau dibilang main game sih main game gitu. Cuman nggak fanatik gitu. Cuman sekedar apa namanya iseng gitu. Nah ada beberapa permainan game e-sport yang memang saya juga nggak paham mainnya gitu. Tapi di sini sebagai pengurus cabang olahraga, bukan pengurus permainan. Ini beda nih. Iya. Kalau pengurus cabang olahraga maksudnya gini, kita hanya mengurusi tentang manajemen organisasi, manajemen kelembagaan, kemudian manajemen pembinaan atlet sampai kepada prestasi atlet. Itu saja sebetulnya. Tentu tugas pokoknya adalah mencari atlet, ya kan, sehingga atlet ini menjadi atlet yang berprestasi. Tugas pokoknya sebetulnya cuma itu. Nah, kita hanya manajemennya saja. Jadi di pengurus cabang olahraga e-sport sebetulnya ketuanya sih gitu ya, bukan player, bukan gamer gitu. Tapi memang ada bidang-bidang yang khusus mereka harus benar-benar pelaku gamer, kayak bidang turnamen dan atlet, kemudian bidang wasit dan pelatih. Itu memang mereka harus player gitu. Karena apa? Aturan main, regulasi, mereka yang betul-betul memahami teknis dari menit ke menit, dari jam ke jam. Nah kira-kira yang menduduki posisi itu siapa bang? Dan prestasinya sejauh apa? Kalau untuk apa? Di Kabupaten Bogor nih, Pengcab. Yang tadi regulasi tentang apa? Bidang permainan. Oke. Kebetulan di kita ada mantan atlet. Iya. Nah, yang jadi pengurus waktu tahun 2016 ya. Atlet e-sport. Atlet e-sport. Kabupaten Bogor. Dari Bogor. Oh, iya. 2 orang. Atlet nasional atau? Kejuaraan nasional. Oh, kejuaraan nasional. Dan pernah juara nasional juara 2. Orang Bogor. Gitu. Cuman pada waktu itu memang belum bawa nama Bogor, belum nama bawa Kabupaten Bogor gitu ya. Tapi masih bawa nama klub. Karena itu tadi sejarahnya, industrinya lebih duluan gitu loh. Klub swastanya lebih duluan. Gitu. Jadi mereka mantan atlet sekarang jadi pengurus di kita, punya pengalaman, punya jam terbang, alhamdulillah. Oh iya. Jadi secara SDM udah mumpuni lah Kabupaten SDM Bogor. Mumpuni. Iya. Dengan luas Kabupaten Bogor yang begini luas, gitu. Insya Allah bisa kedepannya e-sport Kabupaten Bogor lebih berkembang gitu bang. Terus bang, selain tadi Liga Desa itu, kira-kira ada event-event tertentu nggak nih dari Pengcab e-sport Kabupaten Bogor nih, supaya bisa nanti ke bawahnya bisa tersosialisasikan dengan baik gitu. Ada. Tentunya kita membuka sosialisasi ini itu mulai daripada mindset pelajar. Karena beberapa pelajar sekarang kan di Kabupaten Bogor khususnya masih ada beberapa yang suka tawuran gitu ya, yang masih main balap liar gitu. Sebetulnya dari balap liar itu bisa jadi prestasi dia pembalap motor sebetulnya gitu kan. Cuma karena naungannya wadahnya kan nggak ada. Nah, dari game online ini banyak tongkrongan-tongkrongan yang liar juga. Banyak tongkrongan yang bebas, kebablasan gitu. Kadang pinggir jalan ngumpul-ngumpul, ada apa sih? Ternyata main game online gitu kan. Nah, untuk tingkat sekolah itu kita punya 2 event turnamen untuk ke depan, yaitu turnamen tingkat pelajar SMP sederajat sama turnamen tingkat pelajar SMA sederajat. Tingkat kabupaten nih. Tingkat kabupaten. Wah ini, nah ini informasi ini bisa diakses di mana tuh bang? Ada punya ini? Kalau informasi saat ini kita memang web kita sedang buat. Kemudian yang keduanya aplikasinya itu sudah bisa di-download di Play Store. Nama aplikasinya adalah Info Esport Cup Bogor. Nah, cuma aplikasi ini belum aktif gitu karena kita masih rakit untuk room database-nya gitu. Jadi aplikasi ini kita bikin sendiri
hasil dari teman-teman pengurus yang memang bergelutnya di bidang IT. Jadi kita tidak pakai vendor. Gitu. Oke, kira-kira harapan terakhir nih Bang, khususnya Abang sebagai ketua gitu, kepada talenta muda terutama ya talenta muda di Kabupaten Bogor gitu tentang olahraga e-sport ini, atau pesannya gitu buat anak-anak dan remaja kita nih tentang olahraga online ini Bang. Oke. Dari hobi menjadi prestasi, dari Bogor untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Ketua e-sport Pengcap Kabupaten Bogor dengan Bang Sandi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu media informasi untuk kita semuanya supaya lebih mengenal apa sih itu e-sport dan menjadi dari olahraga, dari rekreasi menjadi olahraga prestasi, dan kemudian kita juga bisa menjadikan suatu hal terutama dari game ini menjadi suatu yang positif dan bisa membanggakan dan prestasi. Terima kasih Bang Sandi atas waktunya. Kita ketemu lagi, dan jangan lupa buat semuanya jangan lupa di subscribe channel kita Binar Remaja official 04. Follow Instagram juga. Follow Instagram. Boleh Instagram. Instagramnya esi_kabupaten.bogor. Oke, itu ya rekan-rekan semuanya, dan kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Salam kompak, salam Binar Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.